Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada akhir bulan Ramadan ini kita mempunyai kesempatan yang menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut hari-hari itkum minan nar, yaitu melepaskan diri dari siksa neraka. Termasuk di dalamnya adalah melepaskan diri dari siksa Allah di dunia, kesusahan, kesulitan hidup, dan seterusnya. Ternyata Allah juga memberikan jalan keluar. Bagaimana supaya akhir Ramadan kita nanti bisa efektif dan intensif untuk melepaskan diri dari nar dunia maupun nar akhirat, seperti ayat yang saya baca tadi. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Hai Muhammad, ambillah sebagian hartanya orang-orang yang beriman, yang menjalankan Islam, untuk tutahhiruhum satu wa tuzakkihim. Di dalam tafsirnya para ulama, itu sebagian besar yang namanya tutahhiruhum itu adalah membersihkan harta. Sedangkan tuzakkihim itu adalah membersihkan hati, membersihkan hati. Membersihkan harta maksudnya adalah bahwa di antara harta kita itu akan bisa maksimal menimbulkan barokah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, itu harus dikeluarkan dalam bentuk zakat. Zakat itu pembersih. Karena itu ada pemahaman zakat itu sebetulnya harta kotor yang dimiliki orang yang punya harta, tapi tetap bersih bagi orang yang menerima harta zakat. Sedangkan orang yang tidak mengeluarkan zakat berarti hartanya itu bercampur dengan hartanya orang-orang yang berhak atas sebagian harta yang dimilikinya, yaitu fuqara'i wal masakin wabnis sabil wasailina wafir riqab. Karena itulah ketika pada bulan Ramadan yang terakhir ini, para sahabat zamannya Rasulullah banyak melakukan pembersihan harta dengan mengeluarkan harta zakat, yang kemudian ditutup dengan zakat fitrah. Yang zakat fitrah itu kewajiban bagi setiap orang yang hidup sampai pada sholat Idul Fitri akan dikenakan zakat fitrah. Sedangkan kalau dia wafatnya sebelum subuh Idul Fitri tanggal 1 Syawal, maka dia tidak kena kewajiban zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini bisa ditunaikan mulai awal Ramadan sampai menjelang usainya sholat Idul Fitri. Kalau sudah usai sholat Idul Fitri, zakat fitrah sudah tidak termasuk zakat fitrah, tapi itu hanya mal biasa, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, terus kemudian tuzakkihim. Tuzakim itu maksudnya adalah membersihkan hati kita supaya tidak terlalu cinta kepada harta kita. Karena kalau kita cinta kepada harta kita, maka kita akan mengalami kesulitan memanfaatkannya untuk ibadat dan amal soleh. Karena itulah kemudian dianjurkan melakukan yang istilahnya itu sedekah. Bukan zakat, tapi istilahnya sedekah. Yang menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sedekah itu bisa membersihkan amal-amal dan ibadat kita, juga sekaligus memudahkan hati kita menerima kebenaran dan menjalankan kebenaran yang dipelajari dari Allah, memberikan pelajaran lewat Al-Quran dan lewat hadisnya Rasulullah SAW. Karena itulah kemudian ketika ayat Al-Quran mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, ulama menafsirkan akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang menjaga Al-Quran. Artinya bukan hanya Al-Quran yang dijaga oleh Allah, tapi orang yang mengamalkan Al-Quran juga akan dijaga oleh Allah. Semoga dengan banyak bersedekah, banyak mengeluarkan zakat pada akhir bulan Ramadan, bersihlah harta kita, bersihlah hati kita, sehingga kita mudah fokus dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada saatnya insya Allah kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti para sahabat yang disebutkan oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka itu ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Karena itulah mereka termasuk golongan as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar, orang-orang yang terdahulu menghadap Allah dan orang yang terdahulu mendapatkan nikmatnya Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.